Di malam pernikahanku, aku bersembunyi di bawah ranjang untuk mengerjai suamiku. Aku ingin membuatnya tertawa. Memberinya kejutan. Memulai hidup kami bersama dengan sebuah kisah lucu yang bisa kami tertawakan selama bertahun-tahun. Tapi bukan dia yang masuk ke kamar. Orang lain yang melangkah melewati ambang pintu. Telepon diletakkan di atas ranjang dan mode pengeras suara diaktifkan. Apa yang kudengar selanjutnya membuat bulu kuduku berdiri. Sebelum kita mulai, tulis dulu di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jakarta, Surabaya, atau dari luar negeri. Aku doakan untuk semua yang sudah like dan subscribe, semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Dulu, pernikahan terasa seperti rumah yang hangat, sebuah pelabuhan yang selalu menenangkan hati. Aku percaya selama aku bersama Bayu, segalanya dalam hidup akan baik-baik saja. Renda tipis gaunku tersangkut di serat karpet yang kasar, kelihatannya konyol. Aku sadar itu. Seorang wanita berusia 30 tahun bersembunyi di bawah ranjang di malam pernikahannya sendiri, seperti anak kecil yang bermain petak umpet. Tapi aku ingin sekali melihat wajah Arga. Aku sudah membayangkan adegan ini berulang kali. Dia masuk ke kamar bulan madu kami. Melonggarkan dasinya. Mungkin akan menggumamkan namaku dengan suara lembut dan lelah yang sangat kucintai. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap perlahan. Nyaris tak kentara seperti retakan-retakan kecil di dinding yang awalnya tak terlihat, tapi akhirnya membesar dan tak bisa lagi diabaikan. Bayu mulai pulang lebih larut dari biasanya. Katanya, banyak pekerjaan. Target di kantor meningkat, dan proyek-proyek baru menuntut lembur. Pintu mahoni yang berat itu berderit saat terbuka. Aku menggigit bibirku agar tidak tertawa. Seluruh tubuhku menegang, siap melompat keluar kapan saja. Tapi itu bukan langkah kakinya. Bukan langkah Arga yang mantap dan tenang, melainkan denting tajam dan sengaja dari sepatu hak tinggi. Tak. Sepatu hak mahal. Aku merasa dingin. Melalui celah sempit antara spray dan lantai, aku melihat sepasang sepatu hak perak berhenti di tengah ruangan. Aku langsung mengenalinya. Itu milik Fania Gunawan, ibu mertuaku yang baru. Ya, Anita, aku sudah di dalam kamar. Suara Fania terdengar tegas. Berwibawa. Dia tidak berbisik. Dia berbicara seolah-olah semua yang ada di sini adalah miliknya. Dia menyalakan pengeras suara dan melempar ponselnya ke ranjang. Ranjang yang sama tempatku bersembunyi. Pegas kasur berderit tepat di atas kepalaku, sedikit melesak turun. Mereka sudah pergi? Tanya sebuah suara cempreng dari telepon. Arga di bawah, mengurus catering, jawab Fania. Dan perempuan itu, siapa yang tahu di mana dia? Mungkin duduk di toilet memperbaiki riasan murahannya. Dia mulai berjalan mondar-mandir di kamar. Suara tak-tak-tak dari sepatunya menggema di telingaku seperti tembakan. Jantungku berdebar kencang seolah mau melompat dari dadaku. Perempuan dengan riasan murahan. Beberapa jam yang lalu, wanita yang sama memelukku dengan mata berkaca-kaca, menyambutku ke dalam keluarga, memanggilku sebuah anugerah. Jadi, sudah beres? Tanya Anita. Semuanya beres, jawab Fania. Aku mendengar bunyi pemantik api, lalu embusan napas panjang yang puas. Asap rokok melayang turun ke lantai. Cincin sudah di jarinya. Akta nikah sudah ditandatangani. Dia sudah terperangkap dan dia tidak tahu. Fania tertawa, tawa yang kering dan kejam. Andini, si gadis bodoh. Gadis kampung tak berguna. Dia pikir dia menang lotre dengan menikahi anakku. Dia tidak tahu kalau ini semua hanya sandiwara. Wajahku bergetar. Tanganku menjadi dingin. Apa yang dia bicarakan? Kamu yakin soal penthouse itu? Tanya suara dari telepon. Kalau mereka cerai, dia tidak akan dapat setengahnya, kan? Semua sudah diatur, jawab Fania, suaranya merendah menjadi bisikan konspirasi yang membuat perutku mual. Mereka akan tinggal bersama selama setahun, maksimal 1,5 tahun. Cukup lama agar semuanya terlihat meyakinkan. Dia berhenti, seolah menikmati setiap kata. Lalu Arga akan mulai mengeluh. Kita akan membuatnya tampak tidak stabil secara mental, atau lebih baik lagi, kita akan membuat hidupnya begitu menyiksa sehingga dia sendiri yang akan pergi. Kami punya semua bukti transfer yang membuktikan Arga yang membayar uang muka. Kita akan rebut penthouse itu di pengadilan. Dia tidak akan punya cukup uang untuk menyewa pengacara yang layak. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Air mata mulai menggenang di mataku. Penthouse itu. Penthouse kami yang indah di SCBD. Secara hukum, itu atas namaku. Tapi aku membiarkan Arga mengurus semua surat-suratnya untuk menaikkan egonya. Untuk membuatnya merasa seperti dialah sang pencari nafkah. Dia itu yatim piatu, lanjut ibu mertuaku sambil melepas salah satu sepatunya.
Sepatu itu jatuh hanya beberapa senti dari hidungku. Ayahnya pensiunan tentara, hidup dari uang pensiun di Surabaya. Atau mungkin bukan di sana. Siapa yang peduli? Dia tidak punya jaring pengaman. Begitu kita dapat asetnya, dia akan kembali ke lubang asalnya. Akhirnya, Arga bisa menikahi wanita yang benar-benar berkelas. Seperti Ingrid. Nama itu menghantamku seperti pukulan. Ingrid. Sahabat lama Arga. Wanita yang mengenakan gaun merah ketat dan tersenyum terlalu lebar sepanjang resepsi pernikahan. Arga sedang naik, kata Fania, mengembuskan asap ke langit-langit. Dia hanya butuh batu loncatan. Dan Andini, yah, Andini adalah batu loncatan yang sangat kokoh. Aku gemetar begitu hebat hingga aku takut lantai di bawahku ikut bergetar. Ini bukan lelucon atau kesalahpahaman. Ini adalah perampokan. Pernikahanku, cintaku, hidupku. Semuanya adalah penipuan yang direncanakan dengan cermat yang satu-satunya tujuannya adalah merampas hartaku. Tiba-tiba, Fania berhenti mondar-mandir. Tunggu. Dia mendekati ranjang. Aku melihat kakinya berbalik ke arahku. Dia membungkuk. Aku menahan napas. Melalui celah tipis, aku melihat tangannya meraih ke bawah ranjang. Kuku-kukunya yang panjang dan terawat sempurna menggaruk lantai hanya beberapa senti dari wajahku. Dia mengambil sesuatu. Anting mutiaraku. Pasti jatuh saat aku merangkak ke bawah. Dia mengangkatnya, memeriksanya. Sampah, bisiknya, lalu melemparkan anting itu ke meja nakas. Mungkin plastik. Dia berdiri tegak. Aku nyaris pingsan karena lega, tapi itu tidak berlangsung lama. Gagang pintu berputar lagi. Ma? Suara Arga. Aku di sini, sayang, Fania bernyanyi. Langsung berubah menjadi ibu yang penuh kasih. Suamiku masuk ke kamar. Pria yang kuikrarkan cinta dan kesetiaan kurang dari 3 jam yang lalu. Aku menunggu, berdoa, berharap dengan segenap hatiku dia akan mengatakan sesuatu, akan membelaku. Tapi sebaliknya, dia menghela napas panjang dan menjatuhkan diri ke ranjang. Tepat di atasku. Dia di sini? Tidak, jawab Fania. Mungkin sedang jalan-jalan di lorong. Dengar, kita harus bicara soal transfer bank sebelum dia kembali. Aku tahu. Ma? Aku tahu, erang Arga. Tapi bisakah kita lakukan itu besok? Malam ini, aku masih harus berpura-pura bahagia di malam pertama kami, dan itu akan butuh banyak tenaga. Sesuatu di dalam diriku hancur. Bukan retak. Ini adalah kehancuran yang bersih dan pasti. Andini yang naif telah mati di kegelapan berdebu di bawah ranjang, dan sesuatu yang lain mulai bangkit. Dengan hati-hati, aku memasukkan tanganku ke dalam korset gaunku dan mengeluarkan ponselku. Tanpa suara, aku menyentuh layar dan menyalakan perekam suara. Garis merah itu berkedip. Teruslah bicara, pikirku, merasakan amarah dingin menyelimutiku. Teruslah bicara. Berikan aku semuanya. Dan mereka pun bicara. Untuk memahami mengapa seorang wanita dengan gelar Master Administrasi Bisnis dan dana perwalian yang cukup untuk membeli seluruh hotel ini bersembunyi di bawah ranjang berpura-pura miskin, kau harus memahami ibuku. Ibuku, Elena Wibisana, adalah orang paling baik yang pernah kau temui. Sekaligus, dia sangat kaya. Pewaris kenis kerajaan perkapalan. Dia menikahi ayahku, Victor, ketika ayah baru memulai bisnis konstruksinya. Mereka adalah pasangan yang kuat. Tapi ibuku mencintai dengan sepenuh hati. Ketika dia meninggal 10 tahun yang lalu, bukan kanker yang membunuhnya. Yang membunuhnya adalah patah hati. Dia mengetahui bahwa saudara perempuannya sendiri dan sahabatnya telah menggelapkan uang dari dana amalnya selama bertahun-tahun. Mereka tidak mencintainya. Mereka mencintai apa yang bisa dia berikan. Di ranjang kematiannya, dia menggenggam tanganku dan membuatku berjanji satu hal. Andini, bisiknya dengan suara serak yang nyaris pecah, carilah seseorang yang mencintaimu apa adanya, bukan karena nama keluargamu. Bukan karena rekening bankmu. Hati-hati sayang. Uang itu seperti kaca pembesar. Ia menunjukkan siapa orang sebenarnya, tapi kadang ia membakar sebelum kau sempat melihat kebenarannya. Janji itu menjadi hukum bagiku. Ayahku, Bapak Victor, menanggapi peringatan itu dengan sangat serius. Dalam bisnis, dia adalah seorang predator. CEO Apex Group itu mengajariku membaca kontrak bahkan sebelum aku bisa membaca dongeng. Ketika aku mulai berkencan, aku tidak percaya siapapun. Mereka bisa mencium bau uang, Andini, katanya. Mereka melihatmu dan melihat tiket lotre. Dan kemudian aku punya ide untuk sebuah ujian, sebuah filter. Aku pindah dari tanah warisan kami di puncak dan menyewa apartemen sederhana yang agak tua di daerah kelas pekerja.
Aku bekerja sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan logistik, pekerjaan yang sebenarnya kusukai karena rutinitasnya yang tenang. Meskipun pada malam hari, diam-diam aku mengelola portofolio investasiku sendiri di seluruh dunia. Aku adalah Andini, gadis baik dengan pinjaman mahasiswa dan anggaran belanja yang ketat. Lalu aku bertemu Arga. Pada hari Selasa yang hujan, aku berlari ke kedai kopi dan dompetku jatuh ke genangan air. Lumpur terciprat kemana-mana. Aku hampir menangis, minggu itu benar-benar buruk. Seorang pria tampan dengan jaket yang agak usang mengambil dompet itu dan menyekanya dengan lengan bajunya. "Kurasa ini milikmu," katanya sambil tersenyum. Matanya hangat, coklat dengan bintik-bintik hijau. Aku memeriksa dompetku. Tidak ada yang hilang. Sebagai ucapan terima kasih, aku menawarinya kopi. Dengan senang hati, jawabnya, melirik jam tangannya. Aku punya waktu sekitar 20 menit sebelum harus kembali ke lokasi proyek. Akhirnya, kami mengobrol selama 2 jam. Dia bilang dia bekerja di bagian penjualan, selalu berjuang untuk mencapai target. Dia mengendarai mobil tua yang sering mogok. Dia bercerita tentang mimpi untuk bepergian, melihat seni di Italia, semua yang dia inginkan dan tidak mampu dia beli. "Aku tidak peduli kaya atau tidak," katanya sambil menatap mataku. "Aku hanya ingin hidup yang nyata." Sarapan di hari Minggu, seekor anjing, seseorang yang bisa kudampingi dalam diam. Itulah yang ingin kudengar. Selama 2 tahun berikutnya, Arga lulus semua ujian. Dia tidak pernah meminta uang dariku. Dia membawakanku bunga liar yang dipetik dari pinggir jalan karena dia tidak mampu membeli mawar mahal, tapi dia bilang bunga-bunga ini lebih indah. Dia menggunting kupon bersamaku. Ketika mobilku mogok sebuah kerusakan yang direncanakan dengan cermat selama seminggu penuh, setiap hari dia mengambil jalan memutar selama 40 menit untuk menjemputku. Aku mencintainya, dengan cinta yang dalam, gila, dan bodoh. Aku memperkenalkannya pada ayahku, tapi aku tetap menjaga kebohonganku. Aku bilang pada Arga bahwa Pak Victor adalah seorang pensiunan, mantan mandor yang hidup dari uang pensiun di Surabaya. Ayahku ikut bermain, meskipun dia menggerutu. Dia mengunjungiku dengan kemeja flanel, mengeluh tentang harga bensin, dan menyembunyikan jam tangan Patek Philippe-nya di saku. Dia bukan orang jahat, akunya suatu kali setelah makan malam, sambil memutar-mutar bir murah yang dibencinya. Tapi dia lembek, Andini. Dia terlalu mendengarkan ibunya. Terlalu hormat padanya. Itu hal yang baik, belaku. Sebuah kesalahan yang sangat kecil. Pada pertemuan pertama kami, Fania memeriksaku dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah aku adalah noda di karpetnya. Dia tinggal di sebuah rumah kecil yang berantakan tetapi bertingkah seperti ratu yang digulingkan. Dia berulang kali mengatakan bahwa Arga pantas mendapatkan yang lebih baik dan bahwa hidup sekarang sangat mahal. "Katakan padaku, Andini," katanya dengan senyum yang mendinginkan ruangan, "apa kau pikir kau bisa menghidupi keluarga dengan gaji seorang asisten administrasi? Arga butuh seorang wanita yang bisa mengangkatnya." Aku tersenyum dan menelan hinaan itu, berpikir, kalau saja kau tahu. Aku percaya bahwa setelah pernikahan, ketika aku mengungkapkan kebenaran tentang uangku, dia akan bahagia. Aku berencana untuk menceritakan semuanya pada Arga selama bulan madu kami. Aku ingin melihat matanya berbinar ketika dia tahu dia tidak perlu lagi khawatir tentang tagihan. Aku begitu bersemangat untuk memberinya seluruh dunia sehingga aku tidak menyadari, dia sudah berencana untuk mencuri bagian kecil dari dunia yang kutunjukkan padanya. Persiapan pernikahan seharusnya menjadi saat paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi melihat ke belakang, aku melihat tanda-tanda peringatan itu melambai begitu keras hingga nyaris menamparku. Pertama adalah daftar tamu. Fania bersikeras mengundang seluruh keluarga besarnya. "Ini masalah citra," jawabnya ketika aku menyarankan acara yang kecil dan intim. "Kita harus menunjukkan bahwa keluarga Gunawan sedang menanjak." Karena aku berpura-pura miskin, Fania dan Arga mengira aku tidak bisa membayar banyak. Dia dengan murah hati berkata akan membayar sebagian. Tetapi setiap kali tagihan untuk bunga atau tempat acara datang, dia akan lupa dompetnya di mobil atau kartunya ditolak oleh bank. Pada akhirnya, aku membayar hampir semuanya dari tabunganku yang sebenarnya adalah kartu kredit hitam tak terbatas yang tersembunyi di kompartemen rahasia dompetku. Lalu ada Ingrid. "Kau harus bertemu Ingrid," kata Arga suatu malam, sekitar 3 bulan sebelum pernikahan. "Dia sudah seperti saudara perempuanku. Kami tumbuh bersama." Dia menakjubkan dengan cara yang paling jelas. Gaun ketat, tawa yang keras, dan kebiasaan yang mengganggu untuk menyentuh lengan Arga setiap kali dia berbicara. Ketika kami minum bersama, dia hampir tidak menatapku. Sepanjang malam, dia mengenang cerita-cerita dan lelucon internal dengan Arga yang tidak ku mengerti. "Oh,
Ingat malam itu di Bali? Tawanya bersandar padanya. Kau bilang kau tidak bisa pergi, kataku, bingung. Arga berhenti sejenak. Itu perjalanan setelah lulus. Orang tua patungan. Selama bertahun-tahun, Vania memuja Ingrid. Dia secara terang-terangan membandingkan kami. Ingrid, gaun itu sangat indah. Kau terlihat seperti bintang film. Dan kemudian, berpaling kepadaku. Andini, mungkin dia bisa membawamu berbelanja. Kau selalu berpakaian sangat sederhana. Aku menepisnya. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku percaya diri. Aku punya cincinnya, aku punya prianya. Tapi masalah sebenarnya adalah penthouse. Kami butuh tempat tinggal. Apartemen bujangan Arga terlalu kecil dan apartemenku tidak untuk 2 orang. Aku menemukan sebuah penthouse menakjubkan di SCBD. Itu adalah properti sitaan bank senilai 85 miliar rupiah. Tetapi bahkan dengan begitu, harganya tidak terjangkau bagi seorang asisten administrasi dan seorang salesman. Aku punya warisan, kataku padanya suatu malam. Itu setengah benar. Nenekku meninggalkan uang yang cukup untuk membelinya secara tunai. Mata Arga hampir keluar. Tunai? Kau serius? Ya. Aku ingin kita memulai tanpa utang. Malam itu juga, Vania datang. Tiba-tiba aku menjadi sangat menarik baginya. Dia menatapku dengan tatapan penuh perhitungan. Berita bagus, Andini, bisiknya. Tapi membeli properti itu rumit. Pajak, pertanggungjawaban. Kau belum pernah berurusan dengan properti, Arga berurusan dengan kontrak setiap hari. Kenapa tidak serahkan saja padanya? Ya, aku bisa, kata Arga, menggenggam tanganku, dan pikirkan penampilannya. Aku ingin merasa seperti aku berkontribusi. Jika kau mentransfer uang ke rekeningku, aku akan menandatangani akta dan mengatur semuanya. Biarkan tetangga berpikir akulah pemilik rumah, kumohon. Demi martabatku. Itu terdengar konyol, tapi dia terlihat begitu tulus. Dan Vania mengangguk setuju, ini masalah rasa hormat, Andini. Seorang istri tidak boleh mempermalukan suaminya bahkan sebelum pernikahan dimulai. Dan aku melakukannya. Aku mentransfer uangnya. Tapi aku tidak naif. Ayahku membesarkanku secara berbeda. Aku meminta pengacaraku, Ratna Halim, untuk menyiapkan dokumennya. Uang itu melewati rekening Arga untuk mencatat transaksi, tetapi properti itu didaftarkan 100% atas namaku. Arga tidak membaca cetakan kecilnya. Dia hanya melihat uang masuk dan keluar. Dia mengira karena dia menandatangani akta, penthouse itu miliknya. Dia mengira dia telah menipuku. Aku ingat hari kami diberi kunci. Arga memutarku di tengah ruang tamu yang kosong. Istana kita, katanya dengan bangga. Aku menekan bibirku ke bahunya dan berbisik pada diriku sendiri, istanaku. Tapi dia tidak mendengarnya. Sekarang, berbaring di bawah ranjang, mendengarkan Vania berbicara tentang bagaimana mereka akan merebut penthouse itu, semuanya menjadi jelas. Mereka tidak tahu yang sebenarnya. Kepemilikan itu hanya atas namaku. Mereka yakin itu adalah properti bersama, dibeli dengan uangnya karena uang itu melewati rekeningnya. Mereka dengan tulus percaya mereka bisa membuktikan bahwa aku tidak berkontribusi apa-apa. Suara Vania membawaku kembali ke kenyataan. Kapan sewa apartemen Ingrid berakhir? Aku merinding. Ingrid ada di telepon? Tidak, tunggu. Vania tidak lagi berbicara dengan Anita. Dia berbicara dengan Arga. Menanyakannya tentang Ingrid. 6 bulan lagi, bisik Arga, wajahnya terbenam di bantal. Jadi kita harus mempercepat semuanya, Ma. Aku tidak bisa membiarkannya tinggal di sofa kakaknya selamanya. Lagi pula, bayi itu butuh kamarnya sendiri. Dunia berhenti. Keheningan di bawah ranjang memekakkan telinga, seorang bayi. Aku menekan mulutku begitu keras hingga aku bisa merasakan rasa darah. Kata itu menggantung di udara seperti asap beracun. Jangan khawatir tentang bayi itu, kata Vania dengan nada bisnis. Kita akan siapkan kamar bayi di kamar tidur kedua segera setelah Andini pergi dari sini, dan kita akan mengecat ulang warna kuning mengerikan yang dia pilih. Perutku tiba-tiba mulas, aku hampir muntah di karpet. Ingrid hamil. Arga, suamiku yang belum genap sehari, telah menghamili sahabat seperti saudarinya. Aku hanya kasihan padanya, Ma, katanya. Untuk sesaat, percikan kecil harapan menyala di dadaku. Mungkin dia punya hati nurani. Mungkin dia merasa bersalah. Kasihan. Untuk apa? Tanya Vania tajam. Karena mengamankan masa depanmu? Tidak. Andini itu baik. Dia memasak untukku. Dia membersihkan mobilku. Dia menatapku seolah aku adalah pahlawan. Menghancurkannya seperti ini terasa kejam. Oh,
Simpan saja air mata buayamu, cibir Vania. Dia itu membosankan, Arga, kau sendiri yang bilang begitu. Dia membaca buku setiap akhir pekan bukannya bergaul dengan orang-orang yang berguna. Dia membeli semuanya dengan diskon. Apa kau benar-benar mau menghabiskan sisa hidupmu dengan wanita yang selalu mencari obral? Atau kau mau bersama Ingrid, yang tahu cara bersinar di kalangan atas? Ingrid itu api, bisiknya, suaranya berubah, sensual, dan andini. Hambar seperti Vanilla. Itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan finansial. Vanilla. Aku merendahkan hidupku untuknya. Aku menyembunyikan pakaian desainerku, kecintaanku pada anggur mahal, koneksiku dengan politisi dan CEO, semua agar dia merasa nyaman. Aku menjadi Vanilla karena aku percaya dia menginginkan cinta yang sederhana dan sehat. Tepat sekali, kata Vania. Ngomong-ngomong, kau sudah dapat notifikasi dari bank? Sisa uang angpau pernikahan sudah masuk. Ada 500 juta di rekening gabungan kita, bagus. Besok, kau transfer setengahnya ke rekeningku sebagai biaya pernikahan. Lalu kita akan menguras rekening itu perlahan-lahan. Saat kau mengajukan gugatan cerai, tidak akan ada apa-apa lagi yang bisa dia perebutkan. Aku mengerti, Arga menggeram setuju. Dan Penthouse, kau punya dokumennya. Aku punya bukti transfer dari rekeningku ke penjual, katanya, itu membuktikan aku membayar 85 miliar. Dia tidak akan bisa membuktikan asal-usul uang itu jika kita bilang itu pinjaman keluarga pribadi yang sedang kucicil. Mereka terdengar begitu yakin, begitu aman, dan begitu bodoh. Mereka tidak tahu apa-apa tentang akuntansi forensik dan mereka jelas tidak tahu bahwa pensiunan tentara dari Surabaya memiliki tim hukum yang bisa melahap orang-orang seperti mereka untuk sarapan. Oke, bangun, perintah Vania. Cuci mukamu. Kau terlihat bersalah. Ketika dia kembali, kau harus memainkan peranmu. Tersenyum. Bicara tentang masa depan. Buat dia merasa aman. Aku benar-benar tidak ingin tidur dengannya malam ini. Itu kewajibanmu untuk menyempurnakan pernikahan, potong Vania tajam. Perceraian akan lebih rumit jika dia mencoba melakukan itu. Kita butuh pisah ranjang yang sah agar bisa membagi aset. Baiklah, Erang Arga. Dia turun dari ranjang. Kasur terangkat, akhirnya berhenti menekan tubuhku. Aku akan periksa lorong. Dia mungkin sedang menangis di tangga atau di suatu tempat. Aku pergi sekarang, umum Vania. Aku sudah mengambil kunci duplikat dari tasnya tadi. Rasa takut yang dingin menjalari kulitku. Dia menggeledah tasku. Dia mencuri kunciku. Perasaan itu membuat semua organ dalamku terasa mengerut. Aku melihat sepatu hak peraknya menuju pintu, diikuti oleh sepatu formal Arga. Selamat malam, Ma. Terima kasih untuk semuanya. Semua untuk anakku. Ingat rencananya. 1 tahun, dan kau akan bebas. Pintu berbunyi klik. Keheningan kembali menyelimuti. Tapi ini bukan keheningan yang tenang. Ini berat, penuh dengan energi dari hidupku yang hancur berantakan. Aku menunggu 5 menit. Lalu 5 menit lagi. Aku harus yakin. Dengan tubuh yang terasa kaku, perlahan aku merangkak keluar dari bawah ranjang. Semuanya terasa sakit. Gaunku, yang begitu putih, begitu sempurna, sekarang berwarna kelabu karena debu. Aku berdiri dan menatap diriku di cermin. Rambut acak-acakan, riasan luntur. Tapi mataku jernih. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak, kedamaian yang dingin dan mekanis menyelimutiku. Kedamaian yang sama yang dimiliki ayahku ketika dia melancarkan pengambilalihan perusahaan saingan secara paksa. Aku berjalan ke lemari, melepas gaun pengantinku, simbol kebodohanku sendiri, dan melemparkannya ke sudut. Aku mengenakan celana jeans dan hoodie yang sudah kusiapkan untuk makan pagi besok. Aku meraih tasku. Vania memang mengambil kunci duplikat apartemen. Tapi kunci mobil ada di sana, begitu juga kartu kredit hitamku. Aku membuka pintu ke lorong. Kosong. Arga mungkin turun ke lobi atau bar, mengumpulkan keberanian untuk kembali dan tidur denganku. Aku tidak memanggil lift. Dengan sepatu kets, aku berlari menuruni tangga darurat. Aku keluar ke kegelapan malam yang dingin, menemukan Toyota Viosku dengan mesin Porsche tersembunyi di bawah kapnya, satu-satunya kelemahan kecilku dan melesat keluar dari parkir bawah tanah. Aku menekan nomor di Bluetooth. Ayah, kataku ketika dia menjawab pada dering kedua. Andini. Sudah malam. Apa semuanya baik-baik saja? Tidak, jawabku dengan tenang. Ayah benar tentang segalanya. Bangunkan Ratna. Aku pulang. Kita akan berperang. Biasanya, perjalanan ke puncak memakan waktu 1 jam. Aku sampai dalam 30 menit. Aku berhenti di depan gerbang besi tempa raksasa. Kamera mengenali plat nomorku.
Pintu-pintu itu terbuka tanpa suara saat aku melaju di jalan berkelok-kelok di antara pohon-pohon tua. Aku merasa kulit Andini, si asisten administrasi, terkelupas dariku. Aku kembali ke kerajaanku. Ayahku sedang menunggu di beranda, mengenakan jubah sutra, cerutu yang belum dinyalakan di antara jari-jarinya. Di sebelahnya ada Ratna, sahabatku dan pengacara perusahaan terganas di kota. Dia mengenakan piyama, tapi laptopnya sudah terbuka di meja luar. Aku menutup pintu mobil dan menaiki tangga. Ayahku menatapku, melihat debu di hoodieku, kekakuan di rahangku, dan dia tidak mengatakan, sudah kubilang, dia hanya membuka lengannya. Aku memeluknya dan selama tepat 3 detik, aku membiarkan diriku menjadi anak kecil lagi. Aku menangis, lalu melepaskan diri. Mereka merencanakan semuanya, kataku dengan jelas. Arga, ibunya, dan Ingrid. Mereka menginginkan penthouse. Mereka ingin menguras rekening. Ingrid hamil. Rahang Ratna mengeras. Hamil di hari pernikahanmu? Ya. Dan aku merekam semuanya. Aku meletakkan ponselku di meja kaca dan menekan putar. Dalam keheningan malam, suara Vania terdengar lebih mengerikan. Kata Vanilla, rencana untuk membuat hidupku seperti neraka, pembicaraan tentang mengambil uang angpau pernikahan. Ketika rekaman itu selesai, wajah ayahku menjadi topeng kemarahan yang membatu. Dia mematahkan cerutunya menjadi 2. Akan kuhancurkan dia, geramnya. Aku akan membeli perusahaan tempatnya bekerja dan memecatnya. Ibunya akan menjadi gelandangan sebelum siang. Aku menggelengkan kepala. Tidak. Terlalu cepat. Terlalu mudah. Aku menatap Ratna. Jika kita langsung menyerang, mereka akan berpura-pura menjadi korban. Mereka akan mengatakan aku histeris, cemburu. Dan itu tidak cukup. Mereka akan mencoba memperjuangkan penthouse, mengutip perjanjian lisan dan omong kosong hukum lainnya. Tidak. Aku ingin menghancurkan mereka dengan benar. Aku ingin mereka percaya bahwa mereka menang, dan kemudian menarik tanah dari bawah kaki mereka. Agar mereka tidak pernah bisa bangkit lagi. Ratna mengetukkan jari-jarinya, dan senyum berbahaya muncul di bibirnya. Aku suka caramu berpikir. Apa rencananya? Pertama. Penthouse, kataku. Mereka pikir mereka berhak atas itu karena uangnya melewati rekeningnya. Kita harus mengakhiri itu. Itu mudah. Jawab Ratna, mengetik dengan cepat. Karena kepemilikannya hanya atas namamu, kita akan membuat perjanjian pasca nikah. Kita akan menyajikannya sebagai persyaratan dari perusahaan asuransi. Kita akan bilang pada Arga bahwa karena nilai propertinya, perusahaan asuransi menuntut pemilik yang jelas untuk mengurangi risiko. Kita akan memasukkan klausul di mana dia melepaskan klaim suami istri atas properti itu dengan imbalan premi asuransi yang lebih rendah. Dia pelit. Tambahku, jika kita bilang dia bisa menghemat 25 juta sebulan, dia akan menandatanganinya tanpa membaca. Selesai. Ratna mengangguk. Sebelum fajar, dokumennya akan siap. Katakan padanya itu prosedur standar. Kedua, setelah ayahku, keuangan. Kau harus memisahkan aset. Aku harus menguras rekening gabungan sebelum dia, kataku. Tapi aku tidak boleh menimbulkan kecurigaan. Biarkan saja, saran Ratna. Biarkan dia mengambil uang angpau pernikahan. Itu umpan. Tapi kita perlu memeriksa riwayat pekerjaannya. Jika dia mencuri darimu, hampir pasti dia juga mencuri di tempat kerja. Ayahku mengambil ponsel. Aku akan meminta detektif untuk menyelidiki penjualan dan pengeluarannya di perusahaan. Jika dia mencuri dari kita, kemungkinan besar dia juga mencuri dari mereka. Dan bayi itu? Tanyaku pelan. Kita butuh bukti. DNA, usul Ratna. Tidak, itu terlalu lama. Aku harus mendekati Ingrid. Aku harus membuatnya mengaku sendiri. Ayahku mengerutkan kening. Kau akan kembali ke sana, Andini. Kau tidak perlu, katanya. Tinggallah di sini. Besok kita kirimkan dokumennya pada mereka. Aku tidak bergerak. Dia menyebutku hambar. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku lemah, kataku, dan dalam suaraku yang tenang muncul nada baja yang berbahaya. Aku akan kembali. Aku akan memainkan peran istri yang kikuk dan naif yang dia pikir aku ini. Aku akan membuat hidupnya seperti neraka selama sebulan ke depan, dan mengumpulkan cukup bukti untuk mengirimnya bukan hanya ke pengadilan cerai, tapi ke penjara. Aku menatap fajar yang mulai mewarnai langit dengan warna ungu. Dia menginginkan gadis kampung tak berguna, kataku. Dia akan segera tahu bahwa dia menikahi sebuah perangkap. Aku kembali ke hotel saat matahari terbit. Aku menyelinap menaiki tangga, berganti piyama lagi, mengacak-acak rambutku, dan menyelinap ke ranjang di sebelahnya. Dia berbau sampahnya basi dan kebohongan. Dia bergerak, membuka satu mata.
Dari mana saja kau? Aku tidak bisa tidur, bisikku, tersenyum lebar dan hampa. Terlalu bersemangat tentang masa depan kita, sayang. Aku di bawah, merencanakan hidup kita. Dia menggerutu dan berbalik. Oke sayang, tidurlah. Aku menatap bagian belakang kepalanya. Tidurlah yang nyenyak. Ini akan menjadi tidur nyenyak terakhir dalam hidupmu. Keesokan harinya, pertunjukan terpenting dalam hidupku dimulai. Aku bangun lebih pagi darinya dan memesan sarapan ke kamar. Makanan termahal di menu. Eggs Benedict dengan lobster, kentang truffle, sampanye. Ketika tagihan datang, dengan antusiasme berlebihan aku menandatanganinya untuk kamar 402. Dia bangun, mengucek matanya. Apa ini? Sarapan perayaan, kataku. Kupikir, karena kita punya uang angpau pernikahan, kita bisa menikmati sedikit kemewahan. Dia bergidik. Kita harus hati-hati dengan uang itu. Ibuku maksudku, kita sepakat untuk menyimpannya untuk keadaan darurat. Oh, jangan membosankan, kataku sambil memakan stroberi. Lagi pula, aku sudah memesankan kita pijat pasangan di spa. 3,5 juta. Tidak bisa dikembalikan. Rahangnya mengeras. Aku bisa melihat bagaimana dia secara mental mengurangi jumlah itu dari apa yang dia rencanakan untuk dicuri untuk ibunya. Seharusnya kau tanya dulu. Tapi aku istrimu, aku mengerjap polos. Oh, ya, ngomong-ngomong, ponselmu jatuh ke dalam es. Kenapa? Aku sudah memasukkannya ke dalam beras. Apa? Dia melompat dari ranjang. Tentu saja, ponselnya tidak jatuh. Tapi saat dia tidur, aku telah menonaktifkan kunci sidik jarinya agar aku bisa mengakses ponselnya nanti. Beberapa hari kemudian, kami pindah ke penthouse, dan di sanalah aku benar-benar melepaskan diri. Vania datang untuk memeriksa apartemen. Dia masuk seolah-olah tempat itu miliknya, mengusap jari-jarinya di permukaan. Ada debu di sini, kritiknya. Kau harus lebih teliti. Oh, syukurlah kau datang, seruku. Aku baru mau mencuci baju, tapi mesin ini rumit sekali. Aku membawanya ke ruang cuci. Di dalam mesin cuci, berputar dalam air panas dengan pemutih industri, adalah harta paling berharganya, mantel bulu vintage yang dia tinggalkan di apartemen bujangan Arga, dan dengan baik hati kuambil untuk dibersihkan. Itu mantel buluku. Teriaknya. Iya, aku ingin memberimu kejutan, aku tersenyum, agar bersih sempurna. Dia merobek pintu mesin cuci. Air menyembur ke lantai. Dia mengeluarkan gumpalan abu-abu yang kusut yang terlihat seperti tikus tenggelam. Dia menjerit. Ini hanya boleh di dry clean. Harganya 150 juta. Oh, tidak. Aku menangis, air mata palsu mengalir di pipiku. Aku hanya ingin membantu. Labelnya kecil sekali. Arga berlari masuk. Apa yang terjadi? Dia merusak mantel buluku. Jerit Vania. Lihat. Maafkan aku, Isaku, membenamkan wajahku di dada Arga. Aku hanya gadis sederhana. Aku tidak tahu apa-apa tentang mantel bulu mahal. Dia menatap ibunya, lalu aku. Dia marah, tapi dia ingat rencananya. Dia harus membuatku tetap dalam suasana hati yang baik. Tidak apa-apa, Ma, katanya dengan gigi terkatup, itu kecelakaan. Andini tidak tahu, Vania keluar dari apartemen, mencengkeram mantel bulunya yang basah. Malam itu, saat Arga merajuk di sofa, aku mengeluarkan dokumen yang disiapkan Ratna. Sayang, kataku, terisak sedikit. Aku sangat malu dengan apa yang terjadi pada mantel bulu itu. Aku ingin memastikan aku tidak merusak apa-apa lagi. Ada surat dari perusahaan asuransi hari ini. Mereka bilang karena nilai penthouse yang tinggi, pertanggungjawabannya sangat besar di bawah polis. Aku berhenti untuk efek dramatis, tapi jika kau menandatangani surat pernyataan ini, mengatakan kau bukan pemilik utama, premi asuransi turun 25 juta per bulan. Karena aku sudah sangat boros hari ini, kupikir menabung di sini bisa membantu. Mata Arga berbinar mendengar kata 25 juta. Coba kulihat. Dia membaca sekilas dokumen itu. Teksnya padat, penuh jargon hukum. Dia melihat judul yang dicetak tebal. Surat pernyataan pembebasan tanggung jawab asuransi. Paragraf di mana dia melepaskan semua hak suami istri atas properti itu dia lewati begitu saja. Baiklah, katanya, mengambil pulpen. Setidaknya kau mencoba memperbaiki kekacauanmu. Dia menandatanganinya. Aku melihat tinta mengering. Klik. Perangkap itu tertutup. Selama 2 minggu berikutnya, aku menjadi badai ketidakbecusan. Aku memasak setiap malam, tetapi tidak sengaja memasukkan garam alih-alih gula ke dalam kopinya. Aku merusak sweater kasmir favoritnya. Aku lupa membayar internet dan dia tidak bisa bermain video game selama 3 hari. Aku mendorongnya ke batas kemampuannya.
Dan semakin dia putus asa, semakin sering dia lari ke Ingrid. Aku mengikutinya. Ayahku dan seorang detektif swasta telah memasang pelacak GPS di mobilnya. Setiap kali dia bilang akan lembur kerja, dia ada di apartemen Ingrid. Suatu malam, dia pulang dengan aroma parfumnya, aroma vanila murahan. Kerjaan berat sekali, desahnya, menjatuhkan diri di sofa. Kau terlalu banyak bekerja, kataku, memijat bahunya. Kau butuh istirahat. Kenapa kita tidak mengadakan pesta makan malam? Makan malam apa? Untuk keluargamu. Ibumu masih marah soal mantel bulu. Aku ingin menebusnya. Kita undang mereka semua. Vania, sepupu-sepupumu. Dan Ingrid juga. Dia sahabatmu, kan? Arga ragu-ragu. Aku tidak tahu, Andini. Kau bukan juru masak yang hebat. Aku akan berlatih, janjiku. Kumohon. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku bisa menjadi istri yang sempurna. Dia tersenyum sombong. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri. Seperti kata Vania, itu akan membuat perceraian lebih mudah dijelaskan. Semua orang akan melihat betapa tidak bergunanya dia. Baiklah, jawab Arga. Sabtu depan. Jangan merusak segalanya. Tidak akan, aku tersenyum. Ini akan menjadi malam yang tidak akan dilupakan siapapun. Daftar tamu membengkak dengan cepat. Vania, mengantisipasi kekalahan lain dariku, mengundang saudara perempuannya, 2 keponakan yang sinis, dan tentu saja, Ingrid. Aku akan mengisi rumahku dengan orang-orang yang membenciku. Ratna datang saat Arga sedang bekerja untuk membantuku bersiap-siap. Sebenarnya, kami memasang kamera-kamera kecil di ruang tamu dan ruang makan. Kau yakin? Tanyanya sambil memeriksa gambar di tablet. Ini akan sulit. Aku butuh saksi, kataku sambil memotong bawang dengan presisi yang nyaris marah. Aku butuh mereka mengatakan hal-hal terburuk di depan kamera. Dan aku butuh konfirmasi kehamilan itu. Pada hari makan malam, aku bangun pagi. Aku pergi ke supermarket dan membeli produk termurah dan berkualitas terendah, daging giling berlemak, sayuran layu, dan anggur kotak seharga di bawah Rp100.000. Kemudian, saat Arga mandi, aku menggeledah tas olahraganya. Tas yang sama yang pura-pura dia bawa ke tempat kerja, tetapi sebenarnya dia gunakan untuk bertemu Ingrid. Di saku samping, aku menemukan struk apotek, vitamin prenatal, tanggal kemarin. Kena kau. Aku menyelipkan struk itu ke sakuku. Para tamu mulai berdatangan pukul 6 sore. Vania masuk lebih dulu, mengenakan gaun baru yang kuduga dibelinya dari uang angpau pernikahan yang diberikan Arga kepadanya. Yah, dia berhenti, melihat sekeliling. Setidaknya kali ini kau membersihkan lantai. Selamat datang, Vania. Nyanyiku, menuangkannya segelas anggur murah. Dia menyesap dan mengerutkan kening. Cuka macam apa ini? Campuran desainer, bohongku. Kemudian Ingrid datang. Dia masuk sambil menggandeng lengan Arga, menempel erat padanya. Dia mengenakan gaun longgar untuk menyembunyikan perutnya, tapi aku memperhatikan bagaimana dia tanpa sadar menyentuhnya. Halo, Andini, katanya dengan suara manis, tempatmu nyaman sekali. Halo, Ingrid. Senang kau datang, jawabku, menatap perutnya. Kau terlihat bersinar. Dia tersentak dan menarik tangannya. Arga berdiri di antara kami. Ayo, kita minum. Aku lapar. Aku pergi ke dapur. Menu malam ini. Daging panggang yang keras, kentang tumbuk yang lengket, dan salad yang hampir seluruhnya selada. Sambil memasak, aku mendengarkan rekaman dari kamera di ruang tamu. Ya Tuhan, anggur ini sampah, kata Vania. Aku tidak percaya dia menikahi itu. Bahkan bukan demi uang. CCT. Ma, bisik Arga. Hanya beberapa bulan lagi. Lalu kita ambil penthouse, menjualnya, dan membeli rumah besar di pinggir kota. Aku tidak mau bersembunyi lagi, keluh Ingrid. Punggungku sakit, aku ingin memposting foto-foto kita. Sebentar lagi, sayang, tawa Arga. Begitu kita menyingkirkan gadis kampung tak berguna ini ke tempatnya. Aku mencengkeram tepi meja hingga buku-buku jariku memutih. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan dari sakuku bumbu spesial yang telah kusiapkan sebelumnya. Bukan racun. Aku bukan seorang kriminal. Hanya jumlah garam dan cuka yang tidak menyenangkan untuk saus. Makan malam siap. Umumku dengan ceria. Kami duduk di meja. Keponakan-keponakan Vania langsung menertawakan serbetku yang tidak serasi. Yah, Andini. Vania memulai, menusuk daging yang tampak seperti karet. Arga bilang kau sedang berpikir untuk mengambil kursus memasak. Jelas kau belum memulainya. Seluruh meja tertawa. Arga juga tertawa, memegang tangan Ingrid di bawah meja.
Sebenarnya, kataku dengan suara sedikit bergetar, terus bermain peran, aku sudah berusaha sangat keras. Berusaha tidak berarti mampu, senyum Ingrid. Beberapa wanita dilahirkan untuk menjadi istri, dan beberapa tidak. Bagaimana begitu? Tanyaku, menatap matanya. Dan apa yang membuat seorang wanita menjadi istri yang baik, Ingrid? Tidur dengan suami orang lain, terjadi keheningan di meja. Aku tidak bermaksud begitu, bisiknya. Oh, maaf, aku tertawa gugup. Maksudku, menjadi suportif. Tolong operkan kentangnya. Arga memberiku tatapan maut. Andini, jangan aneh-aneh. Aku tidak aneh, kataku, berdiri untuk menuangkan lebih banyak anggur. Aku mendekati Ingrid. Aku hanya mengagumi persahabatan kalian. Begitu dekat, aku tersandung karpet. Kendi anggur merah terbang dari tanganku dan mendarat tepat di pangkuan Ingrid. Teriaknya, melompat berdiri. Cairan merah itu menembus gaunnya, menempel di perutnya, dengan jelas menonjolkan perutnya yang membuncit karena hamil. Ya Tuhan! Teriakku. Aku sangat kikuk dan bodoh. Dasar bodoh! Jerit Ingrid, topengnya benar-benar lepas. Lihat apa yang kau lakukan. Ini Sutra. Tenanglah, teriak Arga, berlari ke arahnya, menepuk-nepuk perutnya dengan serbet. Kau baik-baik saja. Bayinya baik-baik saja. Keheningan total. Arga membeku. Dia menyadari apa yang baru saja dia katakan. Perlahan, dia berbalik ke arahku. Vania menatapku. Ingrid menatapku. Aku tidak menangis. Aku tidak meminta maaf. Aku berdiri di ujung meja, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tidak tersenyum. Bayinya, ulangku pelan, kata-kata itu menggantung di udara seperti granat yang pinnya telah ditarik. Maksudku, gagap Arga, maksudnya, apakah dia baik-baik saja? Dia hanya terkejut, potong Vania tajam, berdiri. Kau tahu betapa rapuhnya Ingrid. Dan kau, dia menunjukku, tidak berguna. Kau tidak bisa memasak, kau tidak bisa membersihkan, dan sekarang kau menyakiti tamu kami. Sudah kubilang pada anakku dia membuat kesalahan dengan menikahi sampah sepertimu. Biasanya, pada titik ini, aku akan meringkuk, meminta maaf, berlari mencari handuk. Tapi sebaliknya, aku dengan tenang menyeka setetes anggur dari tanganku. Duduk, Vania, apa? Permisi? Dia mengerjap, terkejut, kubilang, duduk, aku menatap Arga, dan menjauhlah dari perutnya. Kita semua tahu apa yang ada di sana. Kau mabuk? Dia mencoba mengendalikan. Pergi ke kamar. Kita bicara nanti. Aku berjalan ke bufet dan mengambil mikrofon karaoke, mainan favoritnya. Apa yang kau lakukan? Desis Ingrid. Kau gila. Mungkin, aku tersenyum, gila kaya. Mereka tidak mengerti. Begini ceritanya, aku memulai, mengitari meja seperti hiu. Selama 2 bulan terakhir, aku telah mendengarkan kalian semua. Aku mendengar Vania memanggilku gadis kampung. Aku mendengar Arga memanggilku hambar. Aku mendengar Ingrid tertawa, membicarakan bagaimana dia akan mendekorasi ulang kamar bayiku. Kau menguping, bisik Arga. Oh, sayang. Aku melakukan lebih dari sekadar menguping. Aku mengambil struk itu dan menjatuhkannya ke meja. Apotek, tanggal 2 hari yang lalu. Pembelian, Arga, vitamin prenatal, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Kemudian aku mengeluarkan dokumen asuransi. Ingat ini, hanya surat dari asuransi, gumamnya. Tidak, kataku dengan jelas. Ini adalah perjanjian pasca nikah. Di sini, kau secara sukarela melepaskan semua hak atas properti ini. Kau mengonfirmasi bahwa 100% uangnya adalah milikku, dan bahwa kau tidak memiliki klaim apapun atas properti ini jika terjadi perceraian. Kau baru saja melepaskan penthouse-mu, Arga. Aku menukarnya dengan 25 juta per bulan. Wajah Vania memerah. Kau menipunya. Ini tidak akan berlaku di pengadilan. Oh, tentu saja berlaku, kata Ratna sambil melangkah masuk ke ruangan. Kau tahu, teman pengacara murahan yang kau sebutkan? Ratna menambahkan dengan tenang. Sebenarnya, aku adalah partner senior di salah satu firma hukum paling bergengsi di kota. Dokumen ini kedap air. Dan aku, jerit Ingrid, Arga akan tetap meninggalkanku. Dia mencintaiku. Kami akan menjadi keluarga, dan kau akan sendirian dengan kucing-kucingmu. Benarkah? Aku tertawa singkat. Kalau begitu, Arga, beritahu semua orang dari mana kau mendapatkan uang untuk mobil Ingrid, gaun baru Vania, dan uang angpau pernikahan. Arga berkeringat seolah-olah baru saja lari maraton. Aku menabung. Dari komisi. Tidak, kataku. Kau mencurinya dari Apex Group, kau menaikkan tagihan.
Kau pikir kau tidak akan ketahuan karena perusahaannya begitu besar dan tidak ada yang akan menyadari uang yang hilang. Lalu kenapa? Teriak Vania. Apex Group tidak tahu tentang ini. Aku berjalan ke pintu dan meletakkan tanganku di gagang. Itu bagian yang paling menarik, kataku, menatap mereka satu persatu. Kalian tidak pernah repot-repot mencari tahu siapa aku, kan? Kalian hanya mengira Andini. Hanyalah Andini. Apa yang kau bicarakan? Bisik Arga. Aku bukan hanya seorang Wibisana, kataku. Ayahku adalah Victor Wibisana, CEO dan pemilik Apex Group. Keheningan jatuh seperti lempengan beton. Vania mencengkeram tepi meja agar tidak jatuh. Tidak. Itu bohong. Ayahmu seorang pensiunan di Surabaya. Dia memang di Surabaya sekarang, aku mengangguk. Di kapal pesiarnya. Wajah Arga terlihat seperti akan pingsan. Dia telah mencuri dari ayah mertuanya sendiri. Dia telah menyebut pewaris perusahaan tempatnya bekerja sebagai hambar. Kau pewarisnya? Suaranya pecah. Ya, jawabku. Dan satu-satunya alasan aku tidak memecatmu pada menit pertama adalah karena aku ingin melihat seberapa dalam kebusukanmu. Dan ternyata sangat dalam. Andini, sayang, Arga mendekatiku, mengangkat tangannya. Tunggu. Kami bisa jelaskan. Aku bingung. Ibuku memaksaku. Jangan seret aku. Teriak Vania, sudah mencari jalan keluar. Penjelasan tidak lagi diterima, kataku. Aku punya dokumen penggelapan. Aku punya rekaman konspirasi kalian untuk menipu. Aku punya bukti perselingkuhan. Aku mengetuk mikrofon agar semua orang bisa mendengar, agar tidak ada yang ragu. Aku ingin kalian mendengar persis apa yang kudengar di malam pernikahanku, agar kalian mengerti. Aku tidak bersembunyi di bawah ranjang tanpa alasan. Aku mengambil ponselku dan menghubungkannya ke speaker Bluetooth. Ruangan itu dipenuhi desisan, lalu suara Vania meledak. Tajam. Beracun. Hinaan-hinaan itu, rencana penthouse, ejekan, konspirasi. Vania menutup telinganya. Ingrid menangis. Arga merosot di kursinya, memegangi kepalanya, tapi rekaman itu tidak berhenti. Diriku di masa lalu, yang gemetar di bawah ranjang, tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun suara Vania memenuhi ruang makan dengan kejernihan yang membakar. Arga meringkuk di depan semua orang, semakin tenggelam. Wajahnya menjadi abu-abu seolah semua darah terkuras darinya. Ingrid menangis, maskaranya mengalir di pipinya dalam aliran hitam. Bahkan terpojok, Vania mencoba menggigit. Matikan itu, geramnya pada ponsel. Itu ilegal. Kau tidak bisa merekam orang tanpa izin mereka. Itu tidak akan diterima di pengadilan. Aku menarik ponsel itu, tidak membiarkannya meraihnya. Sebenarnya, Vania, kataku dengan tenang di tengah kekacauan, jika setidaknya satu pihak dalam percakapan tahu sedang direkam, itu legal. Dan aku tahu, jadi ya. Semuanya kamelan legal. Saat itu, pintu depan, yang telah kubuka dari jarak jauh sebelumnya, terbuka. Sepatu bot berat menghantam lantai. Lampu biru yang berkedip menyala di luar jendela, memantul di dinding penthouse yang mereka kira milik mereka. Ratna masuk lebih dulu, tidak lagi mengenakan piyama. Dia mengenakan setelan yang pas dan di tangannya ada map kulit seperti senjata. Di belakangnya ada dua petugas berseragam dan kepala keamanan ayahku, Detektif Mulyono. Arga Gunawan. Umum Detektif Mulyono dengan suara tegas. Anda ditahan. Arga melompat, kursinya terbalik. Ditahan untuk apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Ini pertengkaran keluarga. Bukan untuk perselingkuhan, Tuan Gunawan, kata Ratna, melangkah maju dengan senyum dingin. Meskipun itu cukup menjadi dasar untuk dokumen perceraian segera yang sudah kusiapkan. Anda ditahan karena pencurian, penggelapan dana, dan penipuan terhadap Apex Group. Apa? Teriak Arga. Aku bersandar di meja. Kami memeriksa rekeningmu. Kau tidak menabung komisi. Kau menciptakan 3 kontraktor fiktif dengan nama JRS Marketing. Kau menyetujui tagihan untuk material yang tidak pernah tiba di lokasi. Dalam 6 bulan terakhir, kau telah menggelapkan lebih dari 35 miliar. Aku tidak tahu dari mana uang itu berasal, jerit Vania. Dia bilang itu bonus. Detektif Mulyono mengeluarkan borgol. Nyonya Gunawan, kami punya pesan teks di mana Anda menginstruksikannya cara memecah transfer agar tidak memicu pemberitahuan pajak. Itu membuat Anda menjadi kaki tangan. Tidak, teriak Vania saat petugas mendekat. Saya wanita terhormat. Anda tidak berhak menyentuh saya. Petugas membalikkan badannya tanpa menghiraukan status yang diklaimnya. Suara logam borgol adalah suara terindah yang pernah kudengar. Ingrid menangis, menekan tangannya ke perut. Lakukan sesuatu. Kau berjanji akan menjaga kami.
Arga menatap Ingrid, lalu ibunya, lalu aku. Polisi sudah memutar lengannya ke belakang. Andini, isaknya, kumohon, bicaralah dengan ayahmu. Katakan padanya untuk mencabut tuntutan. Aku akan menandatangani apapun yang kau mau. Aku akan meninggalkan kota. Jangan kirim aku ke penjara. Aku takut. Kau tahu aku punya asma. Aku menatapnya dengan sungguh-sungguh. Pria yang pernah kucintai tampak seperti makhluk menyedihkan dan lemah yang mencoba menampilkan kekuatan dan gagal. Maaf, Arga, kataku pelan. Tapi gadis hambar ini tidak punya wewenang untuk menghentikan investigasi kriminal. Nikmatilah. Saat dia dibawa ke pintu, dia menatapku untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya. Hanya ketakutan. Fania terus berteriak bahwa dia kenal wali kota. Itu tidak benar. Ratna memberiku map, petisi perceraian, dan pemberitahuan pengosongan untuk penghuni yang tidak sah. Aku mendekati Ingrid. Dia satu-satunya yang tidak diborgol. Dia gemetar dalam gaunnya yang basah oleh anggur. Kau punya 5 menit, kataku. Ambil tasmu dan kebohonganmu. Jika kau tetap di sini, aku akan memanggil polisi karena masuk tanpa izin. Tapi dia berjanji padaku, bisiknya, menatap pintu kosong tempat Arga dibawa pergi. Dia juga berjanji padaku, jawabku. Dia pembohong, Ingrid. Kau hanya yang berikutnya. Larilah selagi bisa. Dia melompat dan berlari, tidak menoleh ke belakang. Ruang tamu itu diliputi keheningan. Badai telah berlalu, meninggalkan puing-puing kehidupan palsu, kursi terbalik, gelas kotor, dan gema keadilan. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku menatap Ratna, dia mengangguk perlahan padaku, dengan hormat. Inilah saat itu, saat di mana aku merebut kembali hidupku. Jika kalian sudah sampai di sini, tolong dukung aku. Subscribe ke channel ini, like video ini, dan tulis angka 1 di kolom komentar. Dan jika kalian benar-benar sampai di akhir, terima kasih. Itu berarti kalian ikut dalam setiap lika-liku cerita ini. Dukungan kalianlah yang mendorongku untuk terus maju. Jadi tulis angka 1 agar aku bisa melihat kalian. Dan sekarang, mari kita kembali ke cerita. Hari-hari setelah penangkapan menjadi kabur oleh dokumen, tanda tangan, panggilan telepon, dan keputusan cepat. Sementara Arga menghabiskan malam di tahanan tanpa jaminan dan rekeningnya dibekukan, aku fokus untuk menghapusnya dari hidupku seperti menghilangkan noda yang tidak ingin kau lihat lagi. Pertama, pembersihan fisik. Aku tidak menginginkan penthouse itu lagi. Bagiku, itu sudah ternoda. Aku menyewa sebuah tim yang mengemasi semua milikku dan memindahkannya tanpa aku harus menyentuh satu barang pun. Barang-barang Arga pakaiannya, konsol gamenya, koleksi sepatu edisi terbatas yang dibeli dengan uang curian tidak kubakar. Itu akan menjadi pemborosan, dramatis, dan ilegal. Sebaliknya, aku mengirim semuanya ke satu-satunya alamat yang tersisa, rumah Fania. Tapi Fania tidak ada di sana. Ternyata posisinya lebih lemah dari yang kami duga. Dia telah menggadaikan rumahnya berulang kali untuk menjaga citranya. Hipotek kedua, ketiga, semua demi penampilan. Ketika biaya pengadilan menimpanya dan aliran uang dari Arga tiba-tiba berhenti, mah kartunya runtuh. Seminggu setelah penangkapan, Ratna meneleponku. Kau akan suka ini, katanya dengan gembira. Bank menyita rumah Fania kemarin, dia bebas dengan jaminan tapi tidak punya tempat tinggal. Dia mencoba menyewa motel, kartunya diblokir. Aku sedang berdiri di jendela rumah ayahku ketika aku mendengarnya. Di mana dia sekarang? Tanyaku. Di rumah saudara perempuannya, jawab Ratna. Yang menertawakan serbetmu. Fania tidur di ranjang lipat di ruang bawah tanah. Kepuasan yang gelap mencengkeram dadaku. Wanita yang mengejek pensiunan tentara itu sekarang tahu apa artinya hidup dari hari ke hari. Kemudian datang sidang perceraian. Cepat, tegas, tidak ada ruang untuk drama. Arga terhubung melalui panggilan video dari tahanan. Dia tampak hancur, tidak bercukur, dengan kantung mata yang dalam, mengenakan seragam oranye yang membuatnya terlihat lebih menyedihkan. Ketika hakim bertanya apakah dia menentang perceraian atau keabsahan perjanjian pasca nikah, dia hanya menggelengkan kepala. Tidak, Yang Mulia, bisiknya. Hakim tidak berbasa-basi. Anda mengakui telah menandatangani pelepasan hak atas properti di Jalan Sudirman. Anda juga mengakui perselingkuhan. Penggugat telah memberikan bukti lengkap. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Arga menatap kamera. Untuk sesaat, mata kami bertemu di layar yang dingin. Aku membuat kesalahan, bisiknya. Anda melakukan beberapa kejahatan, hakim mengoreksinya. Perceraian disetujui. Semua aset akan menjadi milik penggugat. Anda harus membayar biaya pengadilan.
Tentu saja dia tidak mampu membayarnya. Aku yang membayarnya sendiri. Pajak terakhir karena mempercayai orang yang salah. Ingrid juga tidak lolos tanpa cedera. Tanpa dukungan Arga dan di tengah skandal yang menyebar seperti api di berita, dia kehilangan pekerjaannya di butik. Gosip menyebar cepat di lingkaran kami. Dia mencoba menghubungiku sekali, mengirim surat penjelasan yang panjang, menyalahkan Arga dan menampilkan dirinya sebagai korban. Aku tidak menjawab. Aku hanya meneruskan surat itu ke pengacaranya. Biarkan mereka saling menghancurkan. Dan kemudian datang pukulan terakhir. Ayahku memberikan kesaksian di pengadilan sebagai korban. Dia tidak menaikkan suaranya, dia tidak perlu. Dia berdiri tegak dengan kehadiran seseorang yang terbiasa dengan dunia yang tunduk padanya. Kepercayaan adalah mata uang bisnis, katanya. Tuan Gunawan tidak hanya mencuri uang. Dia mencuri kepercayaan. Dia masuk ke dalam keluargaku dengan kebohongan, menargetkan putriku, dan menggunakan perusahaanku sebagai celengan pribadi. Dia bukan korban keadaan, dia adalah predator yang tertangkap. Vonis jatuh seperti pintu baja. Arga dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Fania menerima hukuman percobaan 2 tahun dan pelayanan masyarakat, terutama karena dia memberikan kesaksian memberatkan terhadap putranya sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Itu adalah pengkhianatan terakhirnya. Aku memperhatikannya dari kursiku, memperhatikan wajah Arga saat ibunya bersaksi melawannya. Kehancurannya begitu total sehingga untuk sesaat aku hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Ketika semuanya selesai, aku keluar dari gedung pengadilan. Matahari bersinar cerah, udaranya segar. Aku menarik napas dalam-dalam seolah untuk pertama kalinya, aku mengisi paru-paruku dengan oksigen yang tidak berbau kebohongan dan parfum murahan. Pernikahanku telah dibatalkan. Aku masuk ke mobilku kali ini mobilku yang sebenarnya, sebuah Porsche 911 convertible yang kusembunyikan selama ini. Aku menurunkan atapnya dan melaju pergi, meninggalkan gedung pengadilan dan keluarga Gunawan di kaca spion. Aku merasa lebih ringan dari bertahun-tahun. Wanita berdebu yang gemetar di bawah ranjang itu telah pergi. Di tempatnya berdiri seseorang yang lain, yang ditempa oleh api. Tetapi api meninggalkan bekas luka, dan penyembuhan membutuhkan waktu lebih lama daripada balas dendam. 3 tahun telah berlalu. Balas dendam itu seperti lonjakan gula, tajam, manis, lalu jatuh. Ketika adrenalin kehancuran mereda, sesuatu yang lebih tenang dan lebih berat tetap ada, masalah kepercayaanku sendiri. Aku menyelam ke dalam pekerjaan, berhenti bersembunyi. Aku secara resmi bergabung dengan Apex Group sebagai Chief Operating Officer dan mulai menggunakan nama lengkapku, Andini Wibisana, sebagai baju zirah. Aku bekerja 16 jam sehari, memperluas kerajaan hingga menjadi lebih besar. Di Dewan Direksi, mereka mulai memanggilku Ratu S efektif, efisien, dan benar-benar tak tersentuh. Berkencan? Mustahil. Pria menjadi sebuah risiko. Setiap senyuman tampak seperti sebuah perhitungan. Apakah dia melihatku atau rekening bank? Wanita atau batu loncatan? Satu-satunya tempat perlindunganku adalah musik. Sebagai seorang anak, aku bermain piano, tetapi berhenti ketika bertemu Arga. Dia bilang klasik itu membosankan. Sekarang, aku melakukan hal sebaliknya. Aku membeli grand piano Steinway untuk rumah baruku, sebuah surga kaca modern yang menghadap ke sungai, jauh dari penthouse yang ternoda. Setiap malam, aku bermain, menuangkan amarah, sakit hati, dan kesepian ke dalam tuts-tuts itu. Chopin, Rachmaninov, semua yang tertekan. Suatu malam, ayahku meyakinkanku untuk menghadiri makan malam amal untuk seni. Aku benci acara-acara ini. Senyum plastik, sampahnya mahal, orang-orang yang menjual ide sebagai bantuan. Hanya 1 jam, Andini, kata ayahku sambil merapikan tuksedonya, ini untuk orkestra simfoni. Kau suka orkestra, kan? Dan aku pergi. Aku berdiri di sudut dengan air mineral, memeriksa email di ponselku, menghitung menit sampai aku bisa pergi tanpa terlihat tidak sopan. Kau terlihat seperti lebih suka mencabut gigi. Sebuah suara di sampingku berbicara. Aku langsung menegang, topengku kembali terpasang. Perlahan aku berbalik. Dia tinggi, bahunya lebar, tuksedonya pas jelas bukan baru dan dia terbiasa memakainya. Rambut gelapnya agak acak-acakan dan mata kuningnya hangat. Sebenarnya, jawabku dingin, aku lebih suka audit. Cabut akar gigi terlalu lama. Dia tertawa tulus, menciptakan kerutan di ujung matanya. Miko Santoso, katanya, mengulurkan tangan. Arsitek, merancang sayap baru museum, dan saat ini bersembunyi dari seorang sponsor yang ingin membahas feng shui toilet. Aku menjabat tangannya. Genggamannya kuat, hangat, kasar, tangan kapalan,
tangan seorang pria yang bekerja, bukan hanya menandatangani cek. Andini, kataku, hanya itu. Andini, ulangannya, seolah-olah mencicipi nama itu. Karena kita berdua sedang bersembunyi, maukah kau melihat sesuatu yang luar biasa? Akustik aula utama, saat kosong, luar biasa. Melawan akal sehatku, aku mengikutinya. Kami menyelinap ke aula selama jeda. Panggung itu kosong kecuali sebuah grand piano, berdiri sendiri seolah menunggu seseorang. Silakan, kata Miko, menunjuk ke instrumen itu. Aku melihat jari-jarimu saat kuartet bermain. Kau bermain, kan? Aku ragu-ragu. Aku belum pernah bermain di depan umum selama bertahun-tahun. Tidak ada publik di sini, senyumnya. Hanya kau dan hantu Mozart. Aku duduk. Meletakkan tanganku di tuts dan mengeluarkan semua yang terkunci di dalam. Sebuah nocturne, penuh dengan melankolis, sakit hati, sesuatu yang telah sakit jauh sebelum aku bertemu dengannya. Musik memenuhi aula yang kosong, memantul dari kayu, naik ke dinding, dan kembali dalam gema yang hangat. Aku memejamkan mata dan melupakan segalanya. Penipuan, penghinaan, ketakutan. Hanya ada piano dan aku. Ketika aku selesai, keheningan itu terasa tebal dan indah. Aku membuka mataku. Miko menatapku. Bukan dekorasi, bukan gaun, tapi aku. Wajahku. Seolah-olah seseorang akhirnya melihat apa yang ada di dalamnya. Itu. Mulainya, suaranya serak karena emosi, adalah hal paling sedih dan paling indah yang pernah kudengar. Siapa yang begitu menyakitimu, Andini? Pertanyaan itu menghantam tanpa peringatan. Aku melompat berdiri seolah lantai menjadi panas. Bukan urusanmu, jawabku tajam, dinding-dinding itu kembali terpasang. Aku harus pergi. Tunggu. Dia menyusulku di tangga panggung. Biarkan aku mengundangmu makan malam. Makan malam sungguhan, bukan canape mini ini. Tidak, kataku, mempercepat langkahku. Aku tidak mengajakmu berkencan, jawabnya, hampir berlari untuk mengejar. Aku meminta untuk mengenal seseorang yang bisa membuat piano menangis. Aku berhenti. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku membiarkan celah muncul. Aku tidak bisa. Aku menatap matanya. Dia tampak tulus, tapi Arga juga tampak tulus. Arga mengambil dompetku yang kotor. Dia melakukan hal yang benar ratusan kali sampai dia berhenti. Aku tidak bisa, bisikku. Aku benar-benar tidak bisa. Aku pergi malam itu, seperti Cinderella. Tapi alih-alih sepatu kaca, aku meninggalkan retakan pertama di baju zirahku. Miko tidak menyerah, dia tidak mengirim bunga. Dia tidak mengirim perhiasan. Keesokan harinya, sebuah paket tiba di kantorku. Koleksi langka lembaran musik, karya-karya terlupakan dari komposer wanita abad ke-19. Catatannya berbunyi. Untuk musik yang tidak bersyarat, aku menelusuri kata-kata itu dengan jariku, tidak bersyarat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku berpikir, mungkin saja, aku bisa melonggarkan satu gesper. Butuh 6 bulan baginya untuk meyakinkanku agar setuju makan malam sungguhan. 6 bulan kopi, pembicaraan tentang arsitektur, teknik, tentang hal-hal nyata. 6 bulan di mana dia berulang kali membuktikan bahwa dia tidak mengejar nama keluargaku. Selama 3 bulan pertama, dia bahkan tidak tahu siapa ayahku. Dia pikir aku hanya seorang manajer puncak. Dan ketika dia akhirnya mengetahui bahwa aku adalah Andini Wibisana, pewaris Apex Group, dia tidak senang. Dia kesal. Oh, bagus, geramnya, menekan dahinya ke meja kafe. Sekarang aku harus khawatir semua orang akan berpikir aku pemburu harta karun. Apa kau tahu betapa sulitnya membeli hadiah ulang tahun untuk wanita yang bisa membeli seluruh negara? Aku tidak butuh hadiah, kataku, mengamatinya dengan cermat. Kau akan mendapatkan rumah burung buatan tangan, bisiknya, karena hanya itu yang bisa kubuat sendiri dan tidak bisa kau beli. Dan dia melakukannya. Dia membuatkanku rumah burung. Agak miring, catnya tidak rata, namun aku meletakkannya di atas perapian di samping barang-barang yang tak ternilai harganya. Di sebelahnya, barang-barang itu tiba-tiba kehilangan nilainya. Rumah burung kecil itu menjadi benda paling berharga di ruangan itu. Ujian sesungguhnya datang ketika dia menyarankan agar aku bertemu keluarganya. Aku panik. Aku mengharapkan Vania yang lain. Aku mengharapkan penilaian yang ditutupi senyuman atau ejekan dengan niat tersembunyi. Tapi keluarga Miko tinggal di sebuah rumah yang bising dan berantakan di pinggir kota. Ibunya adalah mantan guru, ayahnya seorang mekanik mobil. Mereka saling memotong pembicaraan, berbicara bersamaan, tertawa keras, dan berpelukan seolah cinta adalah hal paling biasa di dunia. Oh, jadi kau Andini si pianis, teriak Tante Maria sambil memelukku. Dia berbau seperti kue dan pelembut kain.
Miko, akhirnya kau memilih seseorang yang lebih pintar darimu sendiri. Sudah waktunya, tambah seseorang sambil tertawa. Kami sudah mulai khawatir. Tidak ada yang bertanya tentang uangku. Tidak ada yang bertanya tentang perusahaan ayahku. Mereka bertanya apakah aku suka pedas. Ya. Apakah aku menonton sepak bola? Tidak, tapi aku akan belajar. Dan apakah aku mau melihat foto-foto Miko telanjang di bak mandi saat bayi? Tentu saja. Ini normal. Ini adalah kehidupan yang dijanjikan Arga tetapi tidak pernah bisa diberikan. Namun, hantu Arga masih menghantuiku. Aku selalu menunggu pukulan itu datang. Aku menunggu Miko meminta pinjaman atau ibunya menyebutkan kesepakatan bisnis. Itu tidak pernah terjadi. Titik baliknya datang setelah 1 tahun hubungan kami. Ayahku terkena serangan jantung. Aku hancur. Aku mondar-mandir di koridor rumah sakit seperti binatang yang terperangkap, takut kehilangan satu-satunya jangkar dalam hidupku. Aku mencoba mendorong Miko pergi. Pulanglah, kataku padanya. Kau tidak perlu tinggal di sini. Ini akan menjadi malam yang panjang. Ses, Andini, jawabnya lembut. Dia mendudukkanku di kursi, menyampirkan jaketnya di bahuku, pergi ke mesin penjual otomatis dan kembali dengan kopi yang mengerikan, dan dia duduk di sampingku, memegang tanganku, selama 12 jam tanpa henti. Tidak melihat ponsel, tidak mengeluh, tidak membuat segalanya tentang dirinya, dia hanya ada di sana. Ketika ayahku bangun, bingung dan menggerutu, Miko adalah orang pertama yang membuat lelucon. Pak Victor, Anda pura-pura sakit hanya agar tidak bermain golf dengan kami minggu depan, kan? Ayahku tertawa. Lemah, tapi dia tertawa. Dia menatap Miko, lalu aku. Dia melihat cara Miko menatapku. Lelah, tapi dengan kesetiaan yang tidak meminta imbalan apapun. Kemudian, ketika aku mengantar Miko ke mobilnya, aku hancur. Kenapa kau begitu baik padaku? Tanyaku sambil menangis. Aku rumit. Aku tidak bisa dipercaya. Aku hancur. Miko berhenti, memegang bahuku, dan menatap mataku. Kau tidak hancur, Andini. Kau seorang penyintas. Kau wanita terkuat yang kukenal. Dan aku mencintaimu. Bukan pewarisnya, bukan direkturnya, lanjutnya. Aku mencintai wanita yang bersembunyi di bawah ranjang untuk mengerjai suaminya karena dia punya hati yang suka bermain. Aku mencintai wanita yang memainkan melodi paling sedih di piano. Aku mencintaimu. Aku terperangah. Aku tidak pernah menceritakan padanya tentang ranjang itu. Bagaimana kau tahu? Bisikku. Kau mengigau saat tidur, senyumnya malu-malu. Sesuatu tentang debu di bawah ranjang dan ibu mertua. Aku tertawa di tengah air mataku. Tawa yang nyata. Setahun setelah malam itu, Miko melamarku. Tidak ada flash mob, tidak ada berlian konyol. Hari Selasa biasa. Kami sedang memasak makan malam. Dia memegang sendok kayu. Menikahlah denganku, katanya. Dan segera, seolah-olah dia harus menjelaskan segalanya, aku sudah menandatangani perjanjian pranikah, ada di Ratna. Dikatakan aku akan pergi dengan apa yang kubawa, dengan alat-alatku dan penampilanku. Aku hanya menginginkanmu. Aku mencari di wajahnya tanda-tanda penipuan, perhitungan tersembunyi, cetakan kecil. Tidak ada. Hanya cinta. Ya, kataku. Tapi rumah burungnya tetap milikku. Hidup memiliki cara untuk membentuk lingkaran ketika kau pikir kau telah meninggalkannya jauh di belakang. 5 tahun telah berlalu sejak perceraian. Aku berusia 35 tahun. Miko dan aku menikah, hidup dalam kebahagiaan yang membosankan dalam arti terbaiknya. Tenang, stabil, nyata. Kami punya seorang putri, Anya, 2 tahun, dengan rahang keras ayahku dan mata kuning Miko. Suatu hari yang hujan, aku keluar dari markas Apex Group. Sopir menunggu dengan payung, tapi aku berhenti. Di pintu masuk parkir, seorang wanita sedang berdebat dengan keamanan. Dia tampak tua, jauh lebih tua dari seharusnya. Rambutnya beruban, pakaiannya tipis, dan dia memegang ember pel. Aku hanya perlu bicara dengannya, teriaknya dengan suara serak. Aku mengenali suara itu. Otoritas dan ketajaman telah hilang, tetapi masih tidak salah lagi. Fania Gunawan, gumamku. Dia berbalik. Wajahnya kurus, kerutan dalam menggores kulit di sekitar mulutnya. Dan ketika dia melihatku, dalam setelan yang sempurna, penuh kekuatan dan kesuksesan, bahunya merosot. Andini, serunya. Aku mengangguk pada penjaga. Tidak apa-apa, Pak Stepan. Aku mendekati Fania, menjaga jarak. Apa yang kau butuhkan? Tanyaku. Jika kau datang untuk membersihkan, pintu masuk layanan di belakang. Itu kejam, ya. Tapi wanita ini telah merencanakan untuk membuatku kehilangan tempat tinggal. Aku tidak bekerja, katanya, tangannya gemetar.
Aku di sini untuk memohon. Vania, memohon. Ironi itu hampir tidak bisa kutahan. Memohon untuk apa? Tanyaku. Suaraku tidak melunak. Dia menelan ludah dengan susah payah. Pandangannya tertuju pada sepatunya yang usang seolah berharap bisa bersembunyi di sana. Ini tentang anak itu. Glenn. Siapa Glenn? Anak Arga, katanya pelan. Anak Ingrid. Dia berusia 5 tahun. Ingrid pergi 2 tahun lalu. Bertemu seorang sopir truk dan meninggalkannya denganku. Katanya dia tidak mau repot. Ingrid meninggalkan anaknya sendiri. Itu tidak mengejutkanku. Tapi apa yang selanjutnya membuat dadaku sesak. Dan dia sakit, tambah Vania, suaranya pecah. Glenn menderita leukemia. Kami tidak punya asuransi. Pemerintah hanya menanggung sebagian. Dia butuh spesialis. Dia butuh bantuan. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata yang nyata. Bukan air mata teatrikal yang biasa dia gunakan. Ini adalah air mata seorang nenek yang menyaksikan cucunya sekarat. Arga masih di penjara, lanjutnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku membersihkan rumah, tapi itu tidak cukup. Aku tahu kau membenci kami. Aku tahu kami pantas mendapatkannya. Tapi Glenn tidak bersalah. Dia hanya seorang anak kecil. Aku berdiri di tengah hujan, mendengarkan air menetes dari payung. Aku menatapnya, hancur, menyusut. Dan di benakku, seperti racun lama, kalimat itu muncul, dari malam di bawah ranjang, dia tidak punya jaring pengaman. Gelombang kemarahan naik dalam diriku, mengapa aku harus membantunya? Anak itu adalah bukti hidup dari pengkhianatan, luka dengan nama dan wajah, dan kemudian aku teringat Anya, putriku. Tidur di rumah, sehat, hangat, dan aman. Aku teringat ibuku, yang meninggal dengan hati hancur namun tidak pernah melepaskan kebaikannya. Aku tidak akan memberimu uang, kataku langsung. Vania mengerjap, seolah itulah yang dia harapkan. Aku tidak akan memberimu uang, ulangku, karena aku tidak mempercayaimu. Tapi beritahu aku nama rumah sakitnya. Rumah sakit anak kota, bisiknya. Aku mengangguk, tidak melepaskan pandanganku darinya. Aku akan berbicara langsung dengan rumah sakit. Jika anak itu memang ada di sana, dan jika dia memang sakit, aku akan membayar perawatannya secara anonim. Apex Group punya yayasan amal. Kami akan mencatatnya sebagai donasi. Dia menatapku seolah tidak bisa memahami kata-kata itu. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, perlahan, dia berlutut di aspal yang basah. Terima kasih, isaknya, mencengkeram ujung celanaku. Terima kasih. Kau malaikat. Maafkan aku. Maafkan aku untuk semuanya. Aku mundur, melepaskan kakiku. Aku tidak merasakan kemenangan melihat kehinaannya. Hanya rasa kasihan yang pahit. Berdiri, Vania, kataku. Aku bukan malaikat. Aku hanya seorang ibu. Dan tentang Arga, jangan katakan apa-apa. Aku tidak ingin dia tahu. Dia menyeka hidungnya dengan lengan bajunya. Dia bertanya tentangmu. Menulis surat. Kau tidak pernah menjawab, aku membakarnya, jawabku. Aku berbalik. Selamat tinggal, Vania. Aku berjalan ke mobil, dan saat aku duduk di kursi kulit, sesuatu di dalam diriku terlepas, bukan pengampunan. Sesuatu yang lain. Kepastian bahwa aku tidak akan membiarkan kegelapan mereka meracuniku. Malam itu, aku memeluk Anya sedikit lebih erat dari biasanya. Aku merasa cukup, lingkaran itu telah tertutup. Tetapi alam semesta masih punya satu kartu terakhir untuk dimainkan, dan itu tajam. Sebulan setelah aku setuju untuk membayar perawatan Glenn, aku menerima pemberitahuan dari lembaga pemasyarakatan. Arga meminta pertemuan. Biasanya aku membuang surat-surat itu tanpa membukanya. Tapi ada catatan tulisan tangan yang terlampir, tulisan yang mengganggu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ini tentang Glenn, dan mengapa kau tidak pernah hamil. Kau harus tahu. Darahku menjadi dingin. Selama pernikahan kami, dan jauh sebelumnya, kami tidak pernah menggunakan kontrasepsi. Aku menginginkan seorang anak. Setiap bulan aku menangis ketika tes kehamilan negatif lagi. Arga akan mengelus rambutku dan berkata, semua akan terjadi pada waktunya. Aku pergi ke penjara dengan keamanan maksimum. Dinding abu-abu, bau pembersih yang kuat dan keputusasaan. Aku duduk di depan kaca tebal. Mereka membawanya masuk. Arga tampak 20 tahun lebih tua. Rambut menipis, kulit pucat, dan dia berjalan dengan pincang yang jelas. Kesombongannya telah hilang. Yang tersisa hanyalah sosok kekalahan yang membungkuk. Dia mengangkat telepon. Aku mengangkat teleponku. Andini, katanya parau. Kau terlihat cantik. Aku bahagia, Arga, jawabku.
Aku menjadi orang yang tidak pernah kau inginkan. Aku tahu tentang Glenn. Ibuku memberitahuku. Aku melakukan ini untuk anak itu. Bukan untukmu. Dia mengangguk, tidak membantah. Aku tahu. Aku tidak punya banyak waktu. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Permintaan maaf tidak akan cukup, tapi aku harus membersihkan hati nuraniku. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku mencengkeram telepon lebih erat. Ya. Kau tidak mandul, Andini, katanya. Ibuku, dia memaksaku. Rasanya seperti udara tersedot dari paru-paruku. Melakukan apa? Dia menelan ludah seolah kata-kata itu menggoresnya dari dalam. Dia menghancurkan pil kontrasepsi darurat dan mencampurkannya ke dalam smoothie-mu. Yang biasa dia buat setiap minggu, atau dia menukar vitaminmu dengan pil palsu. Ruangan itu berputar. Lantai terasa bergerak dalam gerakan yang lambat dan memuakkan. Kenapa? Bisikku. Karena dia bilang, jawabnya, jika kau hamil, perceraian akan lebih sulit, seorang anak akan mengikat kita selama 18 tahun. Dia ingin perpisahan yang bersih setelah mendapatkan penthouse. Dia berhenti. Dan apa yang dia katakan selanjutnya lebih buruk. Dan, dia bilang kita tidak bisa mengambil risiko memiliki anak dengan gen kampungmu di garis keturunan kami. Dia ingin Ingrid yang melahirkan pewaris. Rasa mual yang hebat menyelimutiku hingga aku hampir pingsan. Itu bukan hanya keserakahan. Itu adalah pelanggaran. Mereka telah mengacaukan tubuhku tanpa pernah menyentuhku, meracuniku dari dalam agar aku tidak bisa hamil, sementara aku menangis di bahu Arga atas ketidakmampuanku. Mataku memanas, bukan karena kesedihan, tapi karena amarah yang membara, dan kau membiarkannya. Desisku, kau membiarkan mereka melakukan itu padaku, Arga menangis. Aku lemah. Aku takut padanya. Dan aku serakah. Maafkan aku, Andini. Tapi lihat, itu berkah, bukan? Pikirkanlah. Jika kita punya anak, kau akan terikat padaku seumur hidup, tapi sekarang, kau bebas. Kau punya kehidupan lain. Dia benar, dengan cara yang paling menyakitkan dan paling bengkok. Jika aku punya anak dengannya, aku tidak akan pernah benar-benar bebas. Aku akan selalu menjadi orang tua bersama seorang penjahat. Fania Gunawan akan selamanya ada dalam hidupku. Dan putriku. Anya, tidak akan pernah lahir. Kau benar, kataku dengan suara bergetar. Itu berkah. Karena anak-anakku tidak akan pernah memiliki setetes pun darah busukmu. Aku berdiri. Andini, tunggu, teriaknya. Aku akan mendapatkan pembebasan bersyarat dalam 5 tahun, bisakah kau mengatakan hal yang baik untukku? Maksudku, kau membantu Glenn. Aku menatapnya dari seberang kaca. Keberaniannya membuatku tertawa, tawa yang hampa. Aku membantu Glenn karena dia anak yang tidak bersalah, kataku. Kau adalah pria dewasa yang membiarkan istrinya sendiri diracuni. Aku tidak akan mengatakan hal baik tentangmu. Lebih dari itu, aku akan mengirimkan rekaman percakapan ini ke Dewan Pembebasan Bersyarat. Kuharap kau membusuk di sini. Aku membanting telepon. Aku keluar dari penjara dan sinar matahari menghantamku seperti tamparan. Aku berjalan tanpa tujuan sampai aku menemukan bangku di tempat parkir dan merosot di sana. Aku menangis untuk bayi yang kukira mustahil. Aku menangis karena pelanggaran itu. Tapi yang terpenting, aku menangis karena lega. Bukan tubuhku yang telah mengkhianatiku. Itu adalah racun orang lain. Miko menemukanku di sana beberapa saat kemudian. Aku meneleponnya karena aku tidak bisa mengemudi. Dia memelukku saat aku gemetar. Mereka tidak akan pernah bisa menyakitimu lagi, janjinya. Dan untuk pertama kalinya, aku mempercayainya. Rahasia itu telah terungkap, racun itu telah dikeluarkan. Dan akhirnya, aku merasa bersih. 10 tahun kemudian, Apex Group telah menjadi konglomerat global. Aku adalah CEO-nya. Ayahku meninggal setahun yang lalu, dengan damai dalam tidurnya. Pemakamannya dihadiri oleh para senator, pesaing, dan ribuan karyawan yang menghormatinya. Aku sekarang yang memegang kendali. Aku bukan lagi wanita yang bersembunyi di bawah ranjang. Aku menjadi seseorang yang bisa mengendalikan seluruh ruangan dengan satu tatapan. Miko dan aku telah menikah selama 12 tahun. Kami punya 2 anak, Anya, 16 tahun, dan putra kami, Bima, 10 tahun. Kami sedang duduk di teras rumah peristirahatan kami di puncak. Ini adalah hari Minggu yang tenang, salah satu hari yang tampak damai secara menipu. Ma, kata Anya, tidak mengangkat pandangan dari ponselnya. Dia cantik, cerdas, dan memiliki romantisme yang membuatku takut karena dia terlalu mengingatkanku pada diriku yang lebih muda. Bolehkah aku mengundang Rico akhir pekan ini? Rico adalah pacar barunya. Kapten tim basket.
Menawan. Terlalu menawan. Miko dan aku bertukar pandang. Pria yang sama yang lupa dompetnya saat kalian pergi ke bioskop minggu lalu? Tanyaku. Dia hanya pelupa, belaannya. Dia sangat baik. Dia bilang dia suka karena aku tidak materialistis seperti gadis-gadis lain. Semua alarm di otakku berbunyi. Suka karena aku tidak materialistis. Kalimat yang sama, kalimat pembuka yang sama yang digunakan predator. Undang dia, kataku. Aku ingin mengenalnya lebih baik. Miko meremas lututku di bawah meja. Dia mengerti tanpa kata-kata. Aku tidak akan melarang. Aku akan mengamati. Aku akan menguji. Ketika Riko datang akhir pekan itu, dia sopan. Terlalu sopan. Dia memuji rumah kami, mobil kami, karya seni kami. Dia sangat ramah pada Miko, bertanya tentang firma arsitekturnya dengan minat yang berlebihan pada margin keuntungan, pada angka-angka, pada bagaimana bisnis berjalan. Saat makan malam, aku memutuskan untuk melakukan eksperimen. Riko, kataku dengan santai, Anya bilang kau sedang mencari magang musim panas. Betul, Tante Andini, senyumnya, menunjukkan gigi-giginya yang sempurna. Saya akan senang sekali belajar dari yang terbaik. Mungkin. Di Apex Group? Kalau begitu, kataku, kami punya lowongan sekarang. Pekerjaan lapangan. Menuang semen. Mulai jam 5 pagi. Gaji minimum, tapi membangun karakter. Jika kau membuktikan dirimu, musim panas depan, kita bisa bicara tentang kantor. Aku mengamati dengan cermat. Senyumnya goyah. Kilau di matanya meredup. Ah, katanya, berdeham. Saya sebenarnya lebih memikirkan strategi atau pemasaran. Saya tidak begitu cocok untuk kerja fisik. Strategi juga dibangun dari bawah ke atas, tambah Miko, menyesap anggurnya. Aku mengangkut material selama 3 tahun sebelum menyentuh cetak biru. Riko menatap Anya dengan campuran keterkejutan dan kekesalan. Sayang, bukankah kau bilang ibumu bisa memberiku posisi yang lebih baik? Maksudku, menuang semen itu, agak di bawah kelasku, bukan? Anya membeku. Dan disitulah, suara ayahku, melalui diriku, jatuh ke meja seperti batu. Di bawah kelasmu. Aku pernah menuang semen. Ayahku membangun dinding dengan tangannya sendiri. Riko tertawa gugup, mencoba memperbaiki situasi. Oh ya, tentu. Tapi mereka harus melakukannya. Kita. Anda tahu. Kita termasuk elit. Keheningan menjadi tebal. Berat. Kurasa, kata Anya dengan tenang, lebih baik kau pergi sekarang. Apa yang salah kukatakan? Ku bilang, suaranya bergetar tetapi tidak mundur, lebih baik kau pergi sekarang. Keluargaku membangun kehidupan ini dengan keringat dan kerja keras. Jika kau pikir kerja itu merendahkan, berarti kau yang lebih rendah dariku. Air mata menggenang di mataku. Dia tidak perlu bersembunyi di bawah ranjang untuk memahami ini. Dia telah mempelajari pelajaran itu tanpa racun. Dia memiliki kepercayaan diri yang tidak kumiliki pada usianya. Riko pergi, dengan enggan. Saat pintu tertutup, Anya datang dan memelukku. Kau tahu, kan? Aku curiga, kataku, mencium keningnya. Selalu perhatikan bagaimana orang memperlakukan pekerjaan itu sendiri, bukan upahnya. Seminggu setelah insiden Riko, aku menerima telepon dari sebuah pusat perawatan paliatif di Jakarta. Ini tentang Fania Gunawan. Dia sekarat karena kanker ovarium. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Saudara perempuannya telah mengusirnya bertahun-tahun yang lalu. Arga masih di penjara, pembebasan bersyaratnya dicabut karena pelanggaran. Ingrid sudah lama menghilang. Dia mencantumkan Anda sebagai kontak darurat, kata perawat itu dengan hati-hati. Saya tidak tahu mengapa, tapi dia terus memohon agar Anda datang. Aku pergi. Tempat itu tidak mewah, tapi bersih. Fania terbaring di ranjang sempit, kurus kering seperti kerangka yang dilapisi kertas. Tidak ada yang tersisa dari wanita dengan sepatu mengkilap dan lidah tajam. Aku berhenti di ambang pintu. Kau datang. Desisnya, nyaris tidak bisa bernapas. Aku datang, jawabku. Kenapa? Karena kau kalah. Aku tidak mengatakannya dengan sombong, tapi itu adalah kebenaran yang telanjang. Aku telah memenangkan permainan yang coba dia curangi. Aku hidup, dicintai, dan aman. Kau sekarat sendirian. Vania tertawa kering, dan tawa itu berubah menjadi batuk. Ya, kau menang. Kau lebih pintar dari yang kukira. Kukira kau hanya baik. Aku tidak tahu kebaikan bisa punya taring. Orang baik belajar menumbuhkan taring, kataku, atau mereka akan dimakan. Dia memejamkan mata sejenak. Glenn. Dia baik-baik saja, bisiknya. Dia sudah lulus kuliah. Jadi perawat sekarang. Dia tahu kau yang membayarnya. Dia memanggilmu malaikat pelindungnya. Aku tahu, kataku.
Aku telah memantau hidupnya. Arga, bisiknya, nama itu terasa seperti beban 1 ton. Dia bodoh. Aku menghancurkannya. Aku ingin mengendalikannya dan aku membuatnya begitu lemah. Aku membuka matanya. Dan aku mencoba hal yang sama padamu. Kau tidak berhasil, kataku. Dia menunjuk ke meja samping tempat tidur dengan tangan gemetar. Ada sesuatu untukmu. Sepucuk surat, jangan buka sampai aku pergi. Aku mengambil amplop itu. Terasa ringan. Andini, suaranya melemah. Aku takut. Aku menatapnya. Wanita yang telah menghinaku, meracuniku, mencoba mencuri masa depanku. Aku membencinya. Tapi aku tidak bisa membiarkan siapapun mati dalam ketakutan. Aku melangkah maju dan meraih tangannya. Dingin. Pejamkan matamu, Vania, kataku pelan. Semuanya sudah berakhir. Lepaskan saja. Dia mencengkeram tanganku dengan kekuatan yang tak terduga. Setetes air mata jatuh dari matanya. Lalu genggamannya mengendur. Monitor menjadi garis lurus. Dia telah pergi. Aku melangkah keluar ke koridor dan membuka surat itu. Di dalamnya ada selembar kertas dan foto Polaroid tua yang pudar. Arga sebagai bayi, di pangkuan Vania. Dalam foto itu, dia masih muda, hampir penuh harapan, belum dikeraskan oleh keserakahan. Surat itu berbunyi, Andini, aku membencimu karena kau memiliki apa yang kuinginkan tanpa harus merebutnya dari kehidupan, kau memiliki cahaya. Aku mencoba mengambilnya darimu, dan pada akhirnya, aku membakar diriku sendiri. Kau adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada anakku, dan aku memaksanya untuk kehilanganmu. Aku tidak meninggalkan apapun untukmu karena aku tidak punya apa-apa. Tapi aku meninggalkan kebenaran ini. Kau tidak hanya selamat dariku. Kau mengungguli aku. Tolong beritahu Glenn untuk menjadi orang baik. Aku melipat kertas itu. Aku tidak merasakan perayaan. Aku merasakan kedamaian. Aku membayar kremasinya dan mengirim abunya ke penjara untuk diterima Arga. Itu adalah hal terakhir yang kulakukan untuk keluarga itu. Sekarang, kami kembali ke rumah peristirahatan kami di dekat laut. Sore hari perlahan berubah menjadi malam. Langit diwarnai dengan warna oranye yang menyala dan ungu yang lembut. Aku duduk di teras, memegang segelas anggur tua jenis yang akan ditukar Vania Gunawan dengan jiwanya. Di bawah, di pasir, Miko sedang mencoba mengajari Bima cara menerbangkan layang-layang. Anya berbaring di handuk, membaca versi diriku yang lebih muda, tetapi dengan tulang punggung yang lebih kuat. Hidupku penuh bising, berantakan, dan itu nyata. Aku teringat malam itu, hampir 20 tahun yang lalu. Debu di bawah ranjang, bau lantai kayu, beratnya pengkhianatan yang memuakkan. Aku ingat saat aku hampir tinggal di sana, detik dalam kegelapan itu, ketika aku berpikir mungkin aku bisa memperbaikinya, mungkin jika aku mencintainya cukup, dia akan memilihku daripada uang. Syukurlah aku tidak mendengarkan suara itu. Syukurlah aku memilih kemarahan. Syukurlah aku memilih perang. Orang sering bertanya bagaimana aku belajar mempercayai lagi, bagaimana aku bisa mencintai Miko tanpa memeriksa sakunya untuk mencari struk. Kegelapan mengajariku cara mengenali cahaya. Arga mengajariku apa itu cinta yang bukan. Cinta bukanlah transaksi. Cinta bukanlah rencana rahasia. Cinta bukanlah upaya untuk mematikan cahaya orang lain agar mereka tidak bersinar lebih terang darimu. Cinta adalah Miko, mengukir rumah burung dengan tangannya sendiri. Cinta adalah ayahku, berdiri di pengadilan, membela namaku. Cinta adalah aku, membayar kemoterapi untuk seorang anak laki-laki yang sakit meskipun ayahnya telah menghancurkanku dari dalam. Cinta ada dalam perbuatan. Aku menurunkan gelasku dan berjalan ke pagar. Miko mendongak dari pantai dan melambai. Andini, lihat. Layang-layang itu telah menangkap angin. Ia berjuang melawan pengekangan, lalu naik, semakin tinggi, sampai menemukan daya angkat yang cukup untuk tetap di sana, menari di antara awan. Aku melihatnya, teriakku kembali, indah sekali. Namaku Andini Wibisana, aku seorang ibu. Aku seorang CEO. Aku seorang istri. Dan aku adalah seorang wanita yang menolak untuk menjadi kalimat lucu dalam cerita orang lain. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Terima kasih telah melakukan perjalanan bersamaku dari lantai berdebu sebuah kamar bulan madu ke matahari terbenam dari kehidupan yang damai. Dan ingat, tidak peduli seberapa gelap di bawah sana, selalu ada jalan keluar. Kau hanya perlu mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu. Jaga diri kalian. Kalian pantas mendapatkannya.